Tuah, Sri Kesuma. Dulu aku pilu melihat Iriana berbaju. Terlalu sederhana. Seolah ia adalah orang yang baru keluar dari kepapan saja. Tak malukah Iriana tampil begitu di tengah gemerlap sosialita ibu kota? Tapi Iriana nampaknya tenang-tenang saja. Tersenyum manis saja ketika sesekali muncul di televisi sebagai pendamping gubernur DKI. Hanya sebentar Iriana bersih diri di DKI. Nasib kemudian melemparkannya setinggi-tingginya. Menjadi first lady di negeri maha luas ini. Maka kulambungkan harapan. Iriana akan tampil lebih berkelas. Layaknya istri orang nomor 1. Berharap Iriana mampu menjadikan Mbak Anissa Pohan calon First Lady Indonesia masa depan itu sebagai benchmark bagaimana cara tampil memukau di depan rakyat layaknya bangsawan kelas dunia. Tapi Iriana masih saja begitu, tampil bersahaja, apa adanya. Pelitkah lakinya ke Iriana, sehingga Iriana tak ada uang untuk menggelapkan diri? Aku jadi menduga-duga. Karena banyak juga kan, laki yang maha pelit ke istri, tapi maha royal ke anak. Maka ku amati penampilan anak-anaknya di media dari waktu ke waktu. Waduh, tak kalah nestapa dengan ibunya. Bagaikan rakyat kebanyakan saja. Begitu bersahaja. Hanya yang bontot, yang agak sedikit peduli penampilan. Itu pun masih belum bisa disebut maksimal. Rupanya kesederhanaan memang sudah mendarah daging di keluarga Iriana. 4 tahun lebih bersentuhan dengan istana, First Lady bernama Iriana tetap tak banyak berubah. Tetap tak berjejak gemerlap. Seolah perawatan kecantikan kelas 1 tetap tak mampu untuk disentuhnya. Hanya di acara kenegaraan resmi saja, Iriana tampil memukau dengan kebayanya. Selebihnya kembali sederhana. Namun kuamati, Iriana tetap tenang-tenang saja. Senyum-senyum saja saat mendampingi lakinya turun ke lapangan. Ikut melambaikan tangan ke kerumunan masyarakat yang berjejal di mana-mana menyambutnya. Ikut berbaur di samping lakinya yang tak kenal lelah meladeni masyarakat. Iriana ikut larut di situ, membiarkan waktunya dan lakinya habis bersama rakyat. Berpanas-panas, kadang berhujan dalam balutan baju biasa, tak berbeda jauh dengan rakyatnya. Mungkin penampilan sederhana Iriana dan lakinya itulah yang membawa keberanian bagi rakyat mendekat. Menyentuh langsung pemimpin tertinggi mereka. Bahkan tanpa risih, Iriana membiarkan dirinya dipeluk erat seorang guru yang baru ditemuinya dalam sebuah kunjungan. Iriana dan lakinya lebur menyatu dengan rakyat. Padahal ku ingat, di era sebelum ini, Presiden lengket di istana. Sesekali turun ke masyarakat. Buat meresmikan ini, itu. Berpidato santun di podium dengan balutan baju bagus. Nampak gagah dan wangi. First Lady beserta anak menantunya 100% lebih mewah lagi. Bisa jadi karena gaya hidup itu, rakyat papa tak berani spontan mendekat. Hanya menyambut kedatangan presidennya di pinggir jalan, melambai-lambaikan bendera kertas sesuai instruksi, nyaris tanpa emosi. Pelan-pelan, aku dituntun mengerti makna kesederhanaan Iriana dan keluarganya. Kesederhanaan Iriana adalah sebuah tuah. Pernahkah kau amati? Perhatikanlah, sejak ada Iriana,
gelombang istri pejabat yang tampil bermewah diri di hadapan rakyat mulai menyuruh. Mau tidak mau, sudi tidak sudi, para istri pejabat akhirnya mulai menahan diri untuk tampil bak sosialita kelas atas. Mereka mulai membumi, berbaju sederhana mendampingi Iriana untuk suatu tugas. Semua tunduk pada pilihan fashion ala Iriana. Sederhana, yang penting bersih dan rapi. Maka mulai lenyaplah gaya istri pejabat bermewah-mewah dengan tas seharga 1-2 rumah rakyat, kacamata hitam brand terkenal, raib entah kemana. Kini di samping Iriana, mereka tampil bersahaja saja, layaknya baju pendamping pelayan rakyat. Setujukah kau, sahabatku, jika aku ingatkan bahwa sejatinya pejabat digaji dengan pajak rakyat untuk melayani rakyat? Istri hanya pendamping dari pelayan rakyat tersebut. Kebersahajaan Iriana yang dulu kuanggap kelemahan, kini aku anggap kekuatan seorang Iriana. Aku mulai paham tuah fashionmu, ibu negaraku. Dirimu adalah perempuan kukuh di tengah berjuta godaan duniawi. Kalau kau mampu sebenarnya bermewah diri, kau istri pengusaha sukses sebelum menjejak istana. Tapi kau memilih jalan sepi tanpa gemerlap. Berpuasa, menahan diri dengan mencicipi dunia sekadarnya saja. Akibat pilihan hidupmu itu, para penyogok, penyuap yang lazim berkeliaran mendekati orang puncak istana, kini tak berani lagi mendekatimu. Itulah tuahmu. Akhirnya aku sampai pada kesimpulan, jika istri presiden dan para istri pejabat berela hati hidup tak gemerlap, pertanda negeri ini akan selamat. Sependapatkah kita? Kalau kau kurang yakin akan kataku itu, periksalah kisah hidup Imelda Marcos dan Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri Malaysia. Laki dua wanita yang bergelimang hidup mewah itu akhirnya sama-sama mendapat cap paling nista: maling duit rakyat, koruptor. Dan gaya mewah si istri menjadi bulian di media massa. Maka, salam hormat untukmu, ibu negaraku, pada pilihan hidupmu itu. Hatiku bertekuk lutut. Iriana, ibu negara kita.